Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Kali ini saya akan membahas tentang cara menganalisis sebuah jurnal. Baiklah, langsung ke filenya. Dalam sistematika penulisan karya ilmiah, selalu dan pasti ya teman-teman, ada yang namanya judul, penulis, korespondensi, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah tersebut, hasil penelitiannya, pembahasan tentang penelitian, lalu ada simpulan, serta daftar pustaka dan referensi yang digunakan penulis. Langsung saja ke bawah. Di sini ada analisis jurnal PAUD, khususnya jurnal pendidikan anak usia dini ya teman-teman. Yang pertama ada judul jurnal, nama jurnal, volume, edisi jurnal, tahun jurnal, dan nama penulis. Di sini jurnalnya, nama jurnal yaitu literasi digital, media sosial YouTube anak usia dini. Lalu nama jurnal ada jurnal ilmiah Potensia dengan volume kelima, lalu edisi kedua, tahun jurnal tahun 2020. Lalu di bawah sini juga ada EISSN-nya. Selanjutnya, dalam jurnal yang berjudul Literasi Digital Sosial YouTube anak usia dini, judul tersebut sudah menggambarkan isi jurnal karena sesuai dengan teori-teori yang relevan. Jumlah kata pada jurnal ada 8 dan tidak menggunakan kata clause karena judul jurnal sudah sangat jelas dengan jumlah halaman jurnal tersebut adalah 10 lembar. Lalu yang kedua ada penulis. Artikel ini ditulis oleh satu orang, serta penulisan namanya juga sudah benar, tidak menggunakan gelar dari penulis. Nah, penulisnya di sini adalah Muhammad Salehuddin. Selanjutnya ada korespondensi. Dalam jurnal ini dilengkapi dengan alamat korespondensi. Nah, beberapa jurnal yang kita temui kadang tuh ada 3 penulis, 2 penulis, bahkan maksudnya lebih dari 1 penulis. Nah, alamat korespondensi ini seperti alamat email penulis ini dibutuhkan untuk melakukan revisi jurnal. Biasanya penulis utama dalam jurnal ini yang akan menuliskan emailnya di jurnal. Di sini ini dia alamat email penulis. Lalu dilengkapi juga dengan program studi penulis, yaitu dosen S2 PIAUD Institusi Agama Islam Negeri Samarinda, Indonesia. Jadi dilengkapi dengan program studi dan nama instansi dari penulis. Lalu yang keempat ada abstrak. Nah, di bagian abstrak ini biasanya menjelaskan secara singkat mengenai isi jurnal. Dan juga abstrak itu ditulis 100-150 kata tergantung jurnal mana ya. Karena beberapa jurnal seperti Obsesi, Al-Atfal dan lainnya itu berbeda. Lalu abstrak jurnal ini biasanya ditulis dengan 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Namun pada jurnal ini hanya dibuat abstraknya dalam bahasa Indonesia. Mungkin template jurnalnya seperti itu. Pada bagian abstrak yang baik tidak ada singkatan kutipan, tabel, dan juga gambar. Abstrak menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami karena kan orang kebanyakan membahas abstraknya dulu. Lalu kata kunci. Pada bagian kata kunci, artikel ini dibuat bahasa Indonesia mengikuti abstraknya ya. Sebenarnya dari rata-rata jurnal yang saya baca biasanya tuh menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
tapi di sini hanya menggunakan bahasa Indonesia saja. Terus istilah yang digunakan untuk kata kunci ini mengacu pada bidang literasi digital, media sosial, YouTube anak usia dini. Kata kunci terdiri dari 3 istilah yang dimuat dalam artikel jurnal. Lalu pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini biasanya tuh akan mengungkapkan masalah utama mengapa penulis membuat jurnal ini. Lalu diungkapkan juga bahwa masalah dalam jurnal ini adalah anak yang lahir di atas tahun 2010 merupakan generasi alpha yang mana dekat dengan fasilitas internet sepanjang masa. Ruang lingkup artikel jurnal ini juga sangat dekat dengan literasi digital, yaitu pemberian literasi digital media sosial YouTube anak usia dini, karena anak tidak bisa lepas dari gawai untuk sekarang ya. Rata-rata anak sekarang sangat dekat dengan gawai untuk aktivitas kehidupan sehari-hari. Di pendahuluan ini penulis sudah menjabarkan secara jelas masalah apa yang akan dia bahas. Lalu yang ketujuh ada metode. Pada bagian metode, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan data ordinal dan data nominal yang dianalisis menggunakan uji korelasi skandal yang merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Subjek penelitian ini tuh adalah orang tua yang memiliki anak usia dini di Kecamatan Samarinda Kota yang berjumlah 71 orang dengan cara random sampling. Jadi di sini metode yang digunakan sudah sangat jelas menurut saya, dan cara pengambilan data, terus cara menghitung data, dan jumlah data yang dibutuhkan serta cara mengambil jumlah datanya sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh penulis. Selanjutnya hasil. Pada artikel kali ini disimpulkan bahwa hasil penelitian ini adalah hubungan positif antara variabel dan alat-alat seperti internet, smartphone, gadget, laptop, dan PC komputer, serta lokasi yaitu rumah anak dengan literasi digital anak. Jadi hubungan positif yang searah ini akan bermakna jika lokasi yang tersedia tenang, nyaman. Selanjutnya bagi saya juga sudah cukup baik dijelaskan mengapa bahwa hasilnya tuh baik karena selaras. Selanjutnya ada pembahasan. Pada bagian pembahasan sudah dijelaskan bahwa dalam meningkatkan literasi digital anak, peran orang tua dan orang dewasa yang di dekat anak sangat penting. Ini sudah sangat jelas ya. Lalu hal ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab yang ekstra dalam membimbing dan menuntun anak-anak menggunakan perangkat media digital. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini sebenarnya sama dengan beberapa jurnal sebelumnya, tidak terlalu banyak perubahan karena sudah hanya menggambarkan keselarasan antar masalah dengan data di lapangan. Jadi semakin baik literasi digital anak, maka semakin meningkat pula pengetahuan anak tentang cara menggunakan media sosial YouTube dengan baik. Lalu daftar pustaka. Pada bagian daftar pustaka ini menurut saya sudah bagus karena penulis juga menggunakan gaya apa yang diaplikasikan menggunakan Mendeley ya untuk sekarang. Jadi sumber-sumber literaturnya juga terbaru.
Demikian paparan analisis jurnal dari saya. Jika masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.